Ya, selamat siang. Masih bersama Rindra Ihwanur Rifki dari Prodi Teknik Industri dari Universitas PGRI Adibuana. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa dan perancangan usaha. Yuk, mari kita simak materi saya. Di sini masih tampilan judul ya, analisa dan perancangan usaha. Lanjut. Tujuan kita untuk mampu mengidentifikasi peluang, menganalisa dan merancang perusahaan serta mengevaluasi perusahaan agar dapat berjalan sesuai apa yang diinginkan. Tentunya seperti itu sih. Materi pokok yang akan dibahas: 1. Pemahaman bisnis atau perusahaan, aspek-aspek perancangan, aspek pasar, aspek produksi, aspek manajemen, aspek finansial. Di sini ada salah tulis, maaf kawan-kawan. Dan yang terakhir perancangan perusahaan dan analisis. Lanjut. Di pendahuluan 1, studi perancangan perusahaan memerlukan adanya proses penjajakan terlebih dahulu terhadap suatu gagasan usaha. Apakah layak atau tidak berdasarkan aspek-aspek perancangan usaha. Tentunya di sini kalau mau buat usaha itu harus melakukan proses kayak terjun di lapangan dulu, lihat aspek pasar, aspek pemasaran, dan usaha apa yang pas untuk dibuat di pasaran itu. Lanjut. Pendahuluan 2, diperlukan oleh 1 usaha atau perusahaan besar tidak menutup kemungkinan setiap rencana usaha baik besar ataupun kecil seharusnya melakukan studi rencana usaha. 3. Perbedaannya terletak pada dangkal atau dalamnya studi usaha yang akan dilakukan. Pihak yang berkepentingan dalam usaha, yaitu 1 pengusaha, 2 kreditor, 3 penanaman modal, 4 masyarakat, 5 pemerintah. Ya, di sini harus ada berkesinambungan dalam proses mau membuat usaha. Lanjut. Langkah awal studi bisnis. Identifikasi kesempatan usaha merupakan fase pertama dalam melakukan feasibility study. Dapat diperoleh melalui 1. Mempelajari proses import yang terjadi, 2. Keberadaan material lokal, 3. Keterampilan tenaga kerja, 4. Kemajuan teknologi, 5. Rencana pembangunan oleh pemerintah, 6. Inovasi-inovasi baru atau ide-ide pengembangan usaha yang akan dikembangkan lebih lanjut lagi. Identifikasi kesempatan usaha. Lahirnya ide-ide proyek seperti market based business project, resource based business project, policy business project, dan orientasi yaitu regional, nasional, dan global. Langkah awal studi bisnis. Tahap perumusan, menerjemahkan kesempatan usaha dalam rencana perusahaan. Tahap penilaian, menganalisis dan menilai keseluruhan aspek perancangan usaha, mencakup pengumpulan data pasar dan pemasaran, lingkungan industri, teknis dan teknologis, manajemen organisasi, hukum dan keuangan, perizinan pendirian, sumber daya pembiayaan, pengelola. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan satu persatu di pengumpulan data pasar dan teknis teknologisnya. Tahap implementasi, prakonstruksi, masa konstruksi, praoperasi, masa operasi, tahap evaluasi, monitoring, proyek berjalan sampai mana, evaluasi kinerja. Ya, ini tahap-tahap untuk membuat rencana usaha dari mulai awal.
Struktur studi kelayakan. 1. Pendahuluan aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek yuridis, aspek finansial, aspek lingkungan industri. Aspek pasar dan pemasaran yaitu 1. Permintaan dan penawaran harga, strategi pemasaran, dan market share yaitu pemasaran produk. Di aspek teknis dan produksi, skala produksi harus dipertimbangkan. Berapa banyak permintaan di pasaran itu dan harus tepat pada proses produksi atau planning yang dijadwalkan dari awal. Mesin dan teknologi harus sesuai dengan apa yang produk yang mau kita produksi. Tata letak fasilitas yaitu untuk menata tempat kayak seperti mesin produksi, mesin packing, dan gudang produk jadi. Dan yang terakhir, lokasi proyek harus strategis dan lokasinya itu harus dekat dengan pemasaran, seperti kayak pengiriman lewat pelabuhan, lewat jalur darat, cepatlah aksesnya. Aspek manajemen dan sumber daya manusia, struktur organisasi, perekrutan tenaga kerja, jadwal pelaksanaan usaha atau bisnis. Nah, struktur organisasi ini harus biasanya sudah diatur dari plant manager seperti perusahaan-perusahaan besar sih. Perekrutan tenaga kerja yaitu biasanya dilakukan oleh tim personalia dan teman-teman untuk melakukan perekrutan tenaga kerja yang baru. Aspek yuridis yaitu bentuk badan usaha, perizinan, akte, sertifikat, jaminan-jaminan untuk dana pinjaman. Nah, perizinan ini harus diizinkan ke pemerintah seperti Dinas Tenaga Kerja dan lain-lain lah, pokoknya banyak. Aspek finansial, kebutuhan dana investasi, sumber-sumber perbelanjaan, taksiran penghasilan rugi atau laba, break even point produksi, proyeksi keuangan, dan manfaat finansial. Ya, kita kalau membuat usaha yang baru itu harus mempertimbangkan break even point dulu lah. Gak penting cari laba, yang penting kita berjalan untuk proses penjualan barang tersebut supaya kita bisa proses produksi lagi. Next, aspek lingkungan industri, AMDAL, sistem pengelolaan limbah, pemerataan kesempatan kerja, pengaruh proyek terhadap lingkungan sekitar dan industri lain. Ya, kita sistem pengelolaan limbah itu kalau emang dibuang, kalau limbahnya emang kayak merusak lingkungan alam sekitar, ya kita harus punya pengelolaan limbah dulu. Nanti kalau mau keluar dibuang di luar itu berupa air yang bersih dan tidak mengkotori lingkungan yang di luar. Data dan sumber data, publikasi Biro Statistik Daerah, publikasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, publikasi Asosiasi Industri, publikasi Lembaga Pusat Penelitian. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa klik subscribe dan semoga usaha dan kita ini untuk melakukan project-project yang baru lagi
next time saya akan membuat video YouTube yang lebih bagus lagi. Sekian dari saya, Rindra Ihwanur Rifki dari Prodi Teknik Industri Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Semangat pagi, semangat pagi, yes. Apa tekad kita? 1. Adibuana. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.